Kartu Noboloho, 3, 2, 1, action! Halo pemirsa semuanya, dimanapun Anda berada, saya Udin dan rekan saya, Ucup. Iya, selamat jam segini dan selamat datang di Kartu Noboloho. Oke, kali ini saya akan membahas tentang Loki, si dewa penipu atau kekacauan. Oh, yang di Marvel itu ya bos? Bukan. Ini kita akan membahas tentang dewa Skandinavia kuno atau Nordik kuno, bukan yang versi Marvelnya karena ceritanya berbeda. Oh, Loki yang digambarkan sebagai dewa yang nakal dan mementingkan dirinya sendiri itu ya bos ya? Iya, walaupun dikenal sebagai dewa penipu, tapi sering juga membantu para Aesir atau dewa Nordik kuno atau para dewa jika para dewa itu dalam masalah. Loki kita masuk ke dalam dua kelompok ya bos ya, dalam dunia Yggdrasil, dunia pohon dunia Yggdrasil, yaitu Aesir dan para Jotnar atau para raksasa ya bos ya. Tapi dia dimasukkan ke kategori dewa karena dalam mitologi Nordik garis keturunan mengalir melalui ayahnya ya bos ya. Iya Cuk, jadi kalau ayah kamu dewa dan ibunya raksasa, kamu dikategorikan sebagai dewa. Oh iya ya bos, dewa dul. Sama kayak Odin, Loki juga merupakan anak dari seorang Aesir dan seorang Jotun, di mana ayah Loki adalah seorang Jotun dan ibunya adalah seorang Aesir bernama Laufey lah itulah. Loh bos, kan katanya keturunan dari ayah, kok statusnya Aesir, kan harusnya Jotun dong bos. Memang, tapi dalam Lokasena atau perdebatan Loki menyebutkan bahwa Loki adalah saudara-saudara Odin, dan dalam perjanjian darah, Odin memilih nama ibunya sebagai nama belakangnya menjadi Loki Laufeyson dan memilih kesetiaannya kepada Aesir daripada Jotnar atau Jotun. Oh, Loki itu bukan adik dari Thor ya bos, tapi saudara-saudaranya Odin ya? Iya. Kalau di Marvel memang jadi adiknya Thor, tapi kalau dalam sejarah Skandinavia dia adalah saudaranya Odin, saudara yang diikat oleh darah ya. Nama Loki itu artinya apa bos? Loki itu artinya adalah simpul atau kusut. Ada beberapa yang mengartikan api atau nyala api juga. Loki itu punya kemampuan unik nggak bos? Punya. Kemampuan paling utama Loki adalah perubahan bentuk seperti penampilan, kelamin, dan spesies sesuka hatinya. Selain itu juga dia bisa memanipulasi api dan ilusi. Berarti Loki juga bisa digambarkan sebagai perempuan ya bos? Dalam beberapa kisah Loki sering menyamar sebagai perempuan jika diperlukan dan menyebut Loki dengan kata ganti perempuan. Sebagai contoh, saat Loki harus berpura-pura menjadi pelayan perempuan untuk mengambil palu Thor dari seorang raja Jotun bernama Tahrim. Oh, dalam beberapa kisah juga Loki pernah digambarkan hamil ya bos ya, terus ngelahirin kuda berkaki 8 bernama Sleipnir. Ya Cuk, makanya Loki kadang bisa dianggap ayah oleh sebagian besar anaknya, bisa juga jadi ibu bagi beberapa anak yang lain. Haus we guys, jauh dia mah. Loki itu teman atau musuh sih bos? Bingung sebenarnya. Jadi Loki itu kadang bisa dianggap teman, bisa juga dianggap musuh. Tapi yang paling terkenal Loki itu lebih ke jahil. Dia pernah memotong rambut Sif hanya untuk bersenang-senang. Dihukum nggak bos itu teh? Ya dia dihukum, tapi dia memperbaiki kesalahannya. Dan penebusan kesalahannya itu sering sekali menguntungkan para Aesir, seperti mengganti rambut Sif dengan emas murni, dengan menyuruh kurcaci dan lain sebagainya. Senjata kayak Gungnir, Mjolnir, gitu-gitu juga dari penebusan kesalahan Loki juga ya bos ya? Iya Cuk, dia sering menimbulkan masalah namun memperbaikinya dengan kecerdikan dan kecerdasannya. Selain itu juga Loki sering membantu para Aesir seperti dalam Skaparmal atau bahasa puisi. Seorang Jotun bernama Skadi pergi ke Asgard untuk membalas kematian ayahnya yang dibunuh oleh Aesir. Oh, terjadi pertempuran gak bos? Enggak, semuanya berakhir damai melalui negosiasi di mana Skadi akan menerima kompensasi atas kematian ayahnya dengan syarat harus membuatnya tertawa. Oh, berarti si Loki ini bisa membuat si Skadi tertawa ya bos ya? Betul Cuk. Ada kejahilan lain ya enggak bos? Ada, kayak
menyerbu pesta Aesir, terus menghina mereka satu persatu, menipu Dewa Hodor untuk membunuh Balder, dan lain sebagainya. Banyak pokoknya. Dihukum terus satu bos. Iya cuy, jelas satu. Dan sebagai hukuman yang paling berat adalah dia diikat di dalam gua dengan ular berbisa yang meneteskan racun ke wajahnya. Dan hukuman itu bertahan sampai terjadinya Ragnarok. Lama pisan itu ya bos ya. Ari si Loki ini teh punya anak nggak bos? Punya. Dari semua anaknya ada 3 anaknya yang paling mengerikan. Yang pertama adalah Fenrir, serigala raksasa, Jormungandr atau ular dunia, dan Hel yang memerintah alam Niflheim. Apa itu teh? Niflheim teh apa bos? Niflheim adalah tempat orang yang sudah meninggal karena sakit atau usia tua. Jadi ketiga anaknya teh masuk Aesir? Enggak, karena status ayahnya yang seorang Jotun tapi dimasukkan ke Aesir karena perjanjian darah. Bahkan kedua anaknya ini membunuh 2 Aesir, seperti Fenrir yang membunuh Odin dan Jormungandr dan Thor yang saling. Loki teh jadi jahat ya? Sebenarnya Loki hanya dianggap jahat oleh para Aesir karena kelakuan para Aesir sendiri yang rasis kepada Loki. Karena dia dulunya Jotun kan yang dianggap jadi Aesir, terutama kepada anak-anaknya yang buruk rupa. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti ya bos ya? Pada akhirnya Loki mati selama Ragnarok. Pertempuran skala besar ini menjadi akhir dunia dan kelahiran kembali kosmos. Saat perang tersebut, Loki berhadapan dengan Dewa Heimdall, dan akhirnya binasa oleh pedang Heimdall itu sendiri. Mengenaskan. Baiklah pemirsa semuanya, sekian pembahasan tentang Loki dari kami berdua dalam program Kartuna Boloho edisi Teritori Asik. Saya Udin dan rekan saya Ucup. Ya, selama jam segini, dan jangan lupa komen dan subrek, dan adios permios. Adios permios.